Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses adaptasi terhadap produksi susu sapi perah. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Iqbal, dan saya kuliah di Politeknik Kamandau dan mengambil jurusan teknologi produksi ternak. Nah, di sini ada bagan yang sudah saya bikin, yaitu yang pertama itu ada sapi perah. Nah, di situ ada sapi pedetnya juga, sapi perahnya, dan periode laktasinya. Dalam periode laktasi itu banyak yang salah satunya itu masa kering kandang. Terus juga ada manajemen peliharaannya dan pakannya juga. Kalau di pakannya ini ada hijauan dan konsentrat. Nah, konsentrat itu diransumkan, dan ransum itu terdapat nutrisinya yaitu energi dan protein. Dari segi manajemen peliharaan dan pakannya kita mengharapkan dengan produksi susu dan bobot badannya. Baik, bisa lanjut. Masuk ke pendahuluan, yaitu pada latar belakang masalahnya. Yang pertama itu penyediaan bibit sapi perah yang produktif. Masa depan usaha sapi perah sangat bergantung keberhasilan pembibitan, khususnya pembesaran pedet dan darah sebagai ternak pengganti. Jadi di sini dijelaskan bahwa keberhasilan usaha sapi itu sesuai dengan bibit dari sapinya tersebut. Selanjutnya itu untuk kebutuhan nutrisi sapi perah, awal laktasi mempengaruhi kebutuhan pokok dan produksi susu. Kebutuhan hidup pokok pada sapi perah ditentukan oleh berat badan, kesehatan dan aktivitas ternak, sedangkan kebutuhan untuk produksi susu dipengaruhi oleh produksi dan kadar lemak susu. Jadi di sini permasalahannya itu yaitu kebutuhan nutrisi pada sapi yang awal laktasinya. Selanjutnya itu dengan rendahnya produktivitas sapi perah adalah belum terpenuhnya pakan baik mikro maupun makronya. Jadi yang ketiga ini menurut Fitri ini rendahnya produktivitas yang nutrisi yang belum terpenuhi dalam pakannya. Dan selanjutnya yang terakhir itu menurut Mahmud, produksi susu 70% dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang terbagi menjadi lingkungan eksternal dan internalnya. Jadi di sini produksi susu itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Masuk pada solusi masalah. Yang pertama itu sapi darah yang birahi tidak langsung dikawinkan, melainkan diperiksa kondisi fisiologisnya, yaitu dengan melihat bobot badan sebagai acuan bahwa sapi darah tersebut sudah dewasa kelamin. Jadi di sini dengan untuk menghasilkan bibit yang unggul, jadi sapi darahnya itu di darah yang birahi itu tidak langsung dikawinkan, tetapi diperiksa dulu kondisinya, gitu. Dan selanjutnya itu pemberian pakan hijauan konsentrat ternak sapi perah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok produksi dan reproduksi agar sapi perah dapat berproduksi secara optimal. Itu menurut Fitri 2021. Jadi konsentrat pemberian itu diberi pemberian pakan hijauan dan konsentrat agar kebutuhan pokok dan produksi susunya itu dapat berproduksi secara optimal.
Selanjutnya, iklim, pemberian pakan, dan manajemen peliharaan merupakan faktor yang berpengaruh dari luar tubuh ternak atau lingkungan eksternal, sedangkan lingkungan internal merupakan aspek biologis dari sapi laktasi seperti periode laktasi, lama laktasi, masa kering, dan masa kosong. Jadi di sini manajemen peliharaannya itu berpengaruh di luar tubuhnya, yaitu pada periode masa laktasinya, yaitu lama laktasi, masa keringnya, dan masa kosongnya. Dan terakhir itu yang menurut Adi 2020, dengan salah satu cara untuk mengoptimalkan produksi susu adalah dengan memenuhi kebutuhan nutrisi ternak, khususnya PDN dan protein pada masa kering, kandang, dan awal laktasi. Jadi di sini kita memenuhi kebutuhan nutrisi ternaknya, khususnya pada kebutuhan PDN-nya dan proteinnya. Itu pada saat masa kering dan awal laktasinya. Selanjutnya itu ada hasil dari solusi masalahnya. Jadi mengetahui perbandingan kandungan nutrien pakan satu kera menurut Bu Fitri. Jadi kita ingin mengetahui perbandingan antara nutrisi pakan yang satu dengan yang lain. Yang selanjutnya itu mengevaluasi hubungan konsumsi protein dan energi terhadap produksi susu bulan pertama awal laktasi. Jadi hubungannya konsumsi protein dan energi itu pada awal laktasinya. Selanjutnya itu menghubungkan hubungan periode laktasi terhadap produksi susu sehingga dapat memprediksi produksi susu berdasarkan periode laktasinya. Jadi periode laktasi itu yang terhadap produksi susu yang bagus itu jadi kapan gitu. Jadi yang selanjutnya itu harus dapat mempengaruhi produktivitas ternak sapi dengan bobot lahir yang tinggi di atas rataan, umumnya memiliki kemampuan hidup lebih tinggi dalam melewati masa kritis pertumbuhan cepat serta akan melihat bobot sapi yang lebih tinggi pula. Jadi di sini itu tentang bobot lahir sapi itu yang tinggi di rataan. Jadi umumnya kemampuan hidup lebih tinggi dalam melewati masa kritisnya. Jadi ketika bobot sapi itu bagus, jadi pada saat melewati masa kritisnya itu bisa dilewati. Kita masuk pada pembahasan, yaitu pertama sapi pada masa laktasi awal akan mengalami beberapa pengaruh fisik seperti penurunan bobot badan pasca melahirkan yang disebabkan oleh pembongkaran cadangan makanan untuk memenuhi produksi susu dan mulai mengalami kenaikan produksi susunya. Itu menurut Adi 2020. Selanjutnya itu ada pemeliharaan kedet membutuhkan ketekunan yang tinggi. Kedet yang lahir sehat, kuat, dan besar lebih mudah dipelihara. Jadi di sini untuk pelihara kedet itu lumayan sulit ya. Jadi ketika kedet itu lahir dengan sehat, kuat, dan besar, itu lebih mudah untuk dipelihara. Pemeliharaan yang kurang baik menyebabkan masih banyak ditemukan sapi darah yang beranak pertama pada umur 3-4 tahun. Jadi ketika kita kurang baik dalam memelihara, itu masa beranaknya itu sampai 3-4 tahun. Itu pertama melahirkan. Selanjutnya itu laktasi, produksi susu menunjukkan terjadinya kenaikan dari periode laktasi 1 ke periode laktasi 2 dan kemudian
dapat peningkatan produksi susu disebabkan sapi FH mempunyai masa pertumbuhan dan pertambahan besar sampai dengan berumur 7 tahun, sehingga hal ini menyebabkan peningkatan produksi susu saat periode laktasi kedua. Itu menurut tahun 2020. Dalam masa kering kandang adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi susu di masa laktasi berikutnya. Selanjutnya itu ada pakan. Konsumsi protein dan energi pada sapi yang masa kering kandang akan dialokasikan untuk beraktivitas, kebutuhan pokok sapi serta pembentukan fetus pedek, sehingga bobot badan sapi kering kandang meningkat. Itu menurut ADI 2020. Selanjutnya, dalam manajemen pemberian rasum pada sapi perah umumnya masih banyak yang belum menerapkan pola pemberian sesuai kebutuhan fisiologis ternak. Itu mengetahui Rian 2020. Selanjutnya, dengan pengetahuan tentang formulasi rasum harus sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak yang tersediaan pakan di sekitarnya. Rian 2020. Selanjutnya itu ada konsentrat diberikan pada sapi laktasi. Produksi sedang sudah memenuhi kebutuhan TDN sapi perah, namun untuk protein masih belum mencukupi. Itu untuk sapi masa laktasi. Selanjutnya itu produksi susunya. Produksi susu untuk satu masa laktasi merupakan produksi susu total hasil penjumlahan dari produksi susu harian selama masa laktasinya pada satu periode laktasi. Yang selanjutnya, dan produksi susu pada saat pralaktasi adalah suatu bentuk kurva produksi susu yang terbentuk karena induk sapi memproduksi susu dengan pola produksi susu yang meningkat dengan cepat pada awal laktasi, dan setelah mencapai puncak produksi akan terjadi penurunan produksi susu sampai saat perah dikeringkan. Adapun salah satu cara untuk mengoptimalkan produksi susu adalah dengan memenuhi kebutuhan nutrisi ternak, khususnya sudah. Iya, Pak. Memenuhi kebutuhan nutrisi ternak, khususnya yaitu nutrisi yang pada TDN dan protein pada masa kering kandang dan awal laktasinya. Kita masuk pada materi metodenya. Di sini yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 2 perlakuan dan 3 ulangan. Masing-masing unit percobaan terdiri dari 5 ekor diberikan konsentrat dan 2 ekor tidak diberikan konsentrat, sehingga jumlah sapi yang digunakan adalah 30. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan program PSS versi 19, dilanjutkan dengan uji jarak berganda juga. Jadi di sini perlakuannya itu yang diberi konsentrat dan tidak diberi konsentrat. Dengan ulangan yang pertama, yang untuk pemberian konsentrat itu 20%, 25% dan 30%. Kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan ini secara umum, manajemen pemeliharaan sapi perah betina, calon bibit dan rasum sapi perah mampu membuat pertumbuhan berdasarkan lingkar dada dan mampu menyimpulkan kondisi sapi yang dipeliharanya. Dengan pemberian konsentrat pada sapi laktasi produksi sedang sudah memenuhi kebutuhan TDN sapi perah. Nutrisi rasum sapi perah laktasi sedang termasuk kategori cukup baik.
Jadi konsumsi protein dan TDM memiliki hubungan positif dengan bobot badan dan produksi susu selama bulan pertama pada awal laktasi, sehingga periode laktasi berpengaruh terhadap produksi susu. Puncak laktasi dan puncak produksi pada sapi Friesian, puncak laktasi dan produksi susu pada periode pertama dicapai lebih lama, kemudian menurun di periode laktasi kedua, dan kemudian meningkat kembali seiring bertambahnya periode laktasinya tersebut. Ini pustaka.